Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Lainiyah, NIM 117070. Di sini saya akan coba menjelaskan yang materi pertama, yaitu peradilan masa pra-Islam. Sebenarnya peradilan itu sudah terjadi sejak adanya manusia di dunia ini. Pada saat itu, pada masa Nabi, peradilan itu sudah terjadi pada saat Nabi Adam itu menjadi hakim untuk kedua anaknya, yaitu Habil dan Nabil, karena mereka itu terlibat perselisihan atau percekcokan. Nah, Nabi Adam ini menjadi hakim untuk kedua anaknya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun pada masa itu peradilan ini belum bisa dikatakan sebagai peradilan, karena pada saat itu manusia itu masih sangat sedikit. Yang kedua adalah hakim pertama kali yang disebut dalam sejarah itu, sejarah kemanusiaan itu adalah Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman. Yang kedua, peradilan bagi bangsa Romawi, Persia, dan Mesir kuno. Dapat dikatakan bahwa sejarah peradilan ini sudah ada sejak adanya manusia. Begitu juga bangsa-bangsa Barat yang telah berkembang di masa yang lalu, seperti peradilan bangsa Romawi, Persia, dan Mesir kuno. Bangsa ini sudah memiliki lembaga peradilan yang terorganisir dengan memiliki undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang dilaksanakan para qadhi. Yang selanjutnya, peradilan bangsa Arab pada masa jahiliyah. Bangsa Arab ini letak geografisnya ini sangat strategis, sehingga kehidupan perekonomiannya itu berjalan dengan lancar. Arab ini sebagian wilayah besarnya itu adalah dikelilingi oleh gurun pasir yang sangat luas, dan itu sangat memengaruhi kehidupan mereka, sehingga orang-orang Arab itu terkenal dengan orang-orang zalim. Nah, pada saat itu bangsa Arab itu sebelum adanya Islam itu tatanan kehidupan bangsa Arab sebelum adanya Islam yang pertama itu adalah menganut paham kekuasaan. Yang kedua, memiliki politik yang tertutup dengan partisipasi warga yang terbatas. Nah, kepemimpinannya itu, kalau bangsa Arab itu dulu itu lebih mementingkan keturunan, bukan misalnya kakaknya jadi raja, kemudian adiknya yang diangkat sebagai raja. Yang ketiga adalah mengenal hierarki sosial yang kuat dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir, pada masa pra-Islam menjadikan adat sebagai hukum dengan berbagai bentuk dalam perkawinan, misalnya saja istibda, poliandri, dan lain-lain juga. Macam-macam peradilan pada masa jahiliyah. Penyelenggaraan peradilan pada masa jahiliyah ini ada beberapa bentuk. Yang pertama, badan hakim. Yang kedua, lembaga dipegang penuh oleh Banu Saham, yaitu golongan-golongan orang Quraisy. Yang ketiga, badan ihtikam dan koran. Yang keempat adalah Dewan Muzalim. Materi yang kedua adalah peradilan masa Rasulullah SAW. Awal mula peradilan masa Rasulullah ini, pada periode ini kenabian dibagi menjadi dua, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Sesudah Rasulullah ini diangkat menjadi Rasul, mulailah beliau ini menyampaikan risalah-risalah dakwahnya kepada penduduk Mekah. Nah, terutama fokus kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara murni, karena pada saat itu mereka itu menyembahnya berhala, bukan menyembah Allah. Nabi Muhammad sendiri
menyampaikan risalah ini kurang lebih selama 13 tahun lamanya, dan kondisi Islam di Mekah itu masih lemah sekali. Dan kemudian Rasulullah ini di Madinah kondisinya itu stabil, karena penganut agama Islam di Madinah sendiri itu semakin banyak, jumlahnya itu semakin bertambah. Pada masa Rasulullah ini, orang yang menjadi hakim pertama dalam Islam adalah Rasulullah sendiri berdasarkan perintah Allah. Sumber hukum yang digunakan pada masa Rasulullah itu, yang pertama adalah ikrar, pengakuan dari seorang terdakwa, yang kedua adalah bukti, kesaksian para saksi, yang ketiga adalah sumpah, yang keempat adalah penolakan. Selanjutnya, para hakim di zaman Rasulullah ini para hakim di zaman Rasulullah, yaitu yang pertama di kota Madinah, Rasulullah menjadi hakim satu-satunya. Rasulullah itu pada saat itu menjadi hakim satu-satunya atas perintah Allah. Namun ketika wilayah Islam ini semakin meluas, orang-orang penganut agama Islam ini semakin banyak, Allah mengutuskan para sahabat-sahabatnya untuk menjadi gubernur dan hakim di wilayah itu. Salah satunya yaitu adalah sahabatnya itu Mu'adz bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib, yaitu mereka menjadi gubernur dan hakim di Yaman.